Selamat pagi, Selamat siang. atau selamat sore. Dan perkenalkan, nama saya adalah Abigail Caroline Milan dari kelas 7 ND. Dan ini adalah rekan saya, yaitu Felicia Regalen Panjaitan dari kelas 7 ND. Dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang topik yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu Norma dan nilai-nilai norma. jadi yuk simak wawancara tentang norma dan nilai-nilai norma. Selamat menyaksikan. Oke, sekarang kami lagi bersama Ibu Mega. Oke Bu, pertanyaan pertama adalah menurut Ibu, apa arti penting Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Itu sebagai pedoman untuk melakukan etika dalam kegiatan atau interaksi dengan sesama rekan atau kelompok gitu. Kalau dalam pekerjaan atau kegiatan sehari-hari, nilai Pancasila apa yang paling sering Ibu rasakan atau terapkan? Ibu sebagai pustakawan di sini Ibu menerapkan tolong menolong gitu ya, membantu siswa, guru atau staf dalam menemukan bahan bacaan atau literatur sesuai yang mereka butuhkan gitu. Kalau bagaimana cara masyarakat di lingkungan ini saling membantu satu sama lain? Kalau ditanya caranya, mungkin kalau untuk siswa boleh ini ya, membantu temannya dalam mengerjakan tugas, entah itu temannya lagi susah mengerti materi ya bisa dibantu, saling tolong menolong gitu. Kalau untuk Ibu secara pribadi ya Ibu membantu di dalam kegiatan unit gitu ya gitu. Apa norma yang paling dijaga oleh masyarakat sekolah sini di sekitar sini itu apa? Mungkin taat kali ya, karena kan di perpustakaan juga ada aturan gitu ya, jadi harus diterapkan ketaatan itu untuk menjalankan aturan yang sudah ditentukan. Misalnya aturannya itu tidak boleh berisik gitu, karena itu harus diterapkan. Tapi ya tiap hari itu pasti ada aja yang melanggarnya, jadi ya Ibu sebagai pustakawan mengingatkan mereka gitu untuk itu. Kalau kira-kira sanksinya apa gitu kalau misalnya terus-menerus diulang? Kalau sanksinya itu kalau masih di tahap yang wajar ya paling kita tegur secara lisan gitu ya. Tapi kalau misalnya udah berulang-ulang ya kita mungkin sampaikan ke guru wali kelasnya gitu. Biar guru wali kelasnya yang memberikan sanksi. Tapi kalau udah sangat parah ya kita mungkin tidak mengizinkan dia untuk masuk ke perpustakaan gitu. Menurut Ibu, bagaimana cara Ibu menghargai perbedaan di sekolah ini dan pendapat atau perbedaan latar belakang orang lain itu gimana caranya? Mungkin menghargai kali ya, menghargai hak setiap orang itu punya hak, punya karakter juga ya. Jadi kita harus menghargai dari segi ras, suku ras atau agama gitu. Itu tuh sih untuk cara menghargai biar bisa berinteraksi dengan baik dengan latar belakang yang berbeda gitu. Menurut Ibu, bagaimana anak-anak muda sekarang itu bisa meladani nilai dan norma Pancasila dalam kehidupan mereka? Cara meneladani gitu ya, apa ya? Caranya mungkin ini kali ya, kayak tadi Ibu bilang ya, intinya sih saling tolong menolong gitu ya, dan juga yang menghargai sesama kita gitu, karena kan itu yang diajarkan, nilai yang bisa diambil dari Pancasila itu gitu, karena walaupun berbeda-beda tapi kita tetap satu juga gitu kan, gitu sih itu. Terima kasih Bu Mega. Oke, kedua kami bersama dengan Kak Marvel. Oke, Kak Marvel, kita akan ke pertanyaan pertama. Menurut Kakak, apa arti penting Pancasila dalam kehidupan atau sehari-hari? Menurut aku kalau nggak ada Pancasila, negara Indonesia ini akan kacau, karena ya kalau seperti di sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa, mungkin kita nggak akan belajar untuk menghormati agama orang lain. Oke. Lanjut ke pertanyaan 2. Dalam pekerjaan atau kegiatan sehari-hari, nilai Pancasila apa yang paling sering Kakak rasakan atau terapkan? Sila keempat, karena saya sering berdiskusi dengan teman untuk tugas sekolah. Oke. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana cara masyarakat di lingkungan ini saling membantu satu sama lain?
Mana ya? Tunggu. Mungkin kita bisa dapat membantu sesama jahit dengan kayak apa ya? Bergotong royong, jangan membersihkan lingkungan sekitar supaya tidak polusi dan supaya tetap bersih. Oke. Oke, sekarang kami bersama Ibu Yudi. Kita langsung masuk ke pertanyaannya ya. Oke. Menurut Ibu, apa arti pentingnya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Oke, Pancasila itu penting ya, karena ada 5 pasal, di mana 5 pasal itu terdiri dari sila pertama itu sila ketuhanan yang Maha Esa. Itu sangat penting bagi manusia itu untuk dekat dan punya hubungan sama Tuhan, entah apapun itu agamanya. Nah, itu dari segi ibadah itu sangat diperlukan. Terus keadilan sosial itu harus juga terjadi di lingkungan sesama kita untuk merata lah, apalagi Indonesia ini kan rakyatnya banyak, jadi harus adil lah sesama rakyat Indonesia untuk kehidupannya. Terus persatuan, keadilan sosial, terus rakyatannya dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, terutama juga pemerintahannya itu kalau berlandaskan Pancasila. Menurut Ibu itu sangat oke ya, 5 pasal itu udah mencakup semuanya, baik dari segi ketuhanan juga sesama. Oke. Dalam pekerjaan atau kegiatan sehari-hari, nilai Pancasila apa yang paling sering Ibu rasakan atau terapkan? Kalau dalam kehidupan saya pribadi sehari-hari, pertama ya tentang ketuhanan, karena memang di rumah sendiri saya mengajarkan anak-anak saya juga harus rajin untuk berdoa, baca Alkitab, setiap minggu harus rajin ke gereja juga. Itu yang penting nomor 1. Yang kedua, ya kita sesama tetangga aja kita harus hidup rukun, tidak ada masalah ya, saling toleransi lah gitu. Oke. Bagaimana cara masyarakat di lingkungan ini saling membantu satu sama lain? Kalau di lingkungan tempat tinggal saya cukup membantu ya, contohnya dalam segi gotong royong, dalam hal keamanan untuk lingkungan ini sangat diperhatikan sekali, terutama sama bapak-bapaknya yang ada di komplek ini. Mereka kompak sih untuk ngatur, cari satpam, ngatur keamanannya, shift untuk jaga gitu. Apa norma yang paling dijaga oleh masyarakat sekitar sini? Norma, saya rasa norma toleransi agama, norma sosial. Apalagi kita kan kaum minoritas, di rumah saya ini kaum minoritas, sedangkan yang lain ini tetangga saya kebanyakan muslim. Jadi norma-norma agama lah ya, norma-norma agama, toleransi sosial juga itu menurut saya. Kalau sanksi apa yang bisa diberikan jika ada yang melanggar norma tersebut? Sanksi, biasanya sih kalau sanksi langsung ditegur, kadang lewat grup gitu. Terus, tapi ya menurut saya tuh hal yang baik ya, karena kita langsung aja to the point di depan daripada ada omongan di belakangnya. Apakah Ibu pernah melihat ada yang melanggar norma di lingkungan sekitar? Ya beberapa ada, cuman nggak terlalu mengganggu sekali ya. So far masih oke dan aman-aman aja sih. Oke. Bagaimana cara Ibu menghargai perbedaan pendapat atau perbedaan latar belakang orang lain? Kan ada yang muslim, ada yang Muslim. Iya. Ya kalau menghargai keberbedaan tuh pasti kita ini ya sama-sama lah ya. Nggak harus gimana-gimana ya, sekedarnya aja, seperlunya aja. Tapi saya rasa juga di saya pribadi, saya sama tetangga ya baik-baik aja kok. Arisan pun tiap per 3 bulan pasti juga ada arisan ya, kita ngobrol aja, sesama sharing kehidupan aja. Kalau masalah agama itu kan sensitif ya, jadi nggak terlalu banget dibahas gitu. Menurut Ibu, bagaimana cara anak-anak muda sekarang bisa meladani nilai dan norma Pancasila dalam kehidupan mereka? Anak-anak sekarang, ya itu apalagi kalau menurutku ya, anak-anak sekarang itu kurang sih menurut saya, yang saya lihat ya. Apalagi banyak sekolah-sekolah internasional yang sudah lumayan tidak mengajarkan nilai-nilai Pancasila ya. Jadi
ya menurut saya walaupun sekolahnya dimanapun mereka sekolah, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, baik international school atau national school, ya tetap aja nilai Pancasila itu harus tetap digaungkan supaya nggak lupa mereka generasi kita ke depan. Kalau berikan contoh bagaimana anak-anak muda di lingkungan ini tuh sudah menerapkan salah satu silanya Pancasila, apakah sudah ada? Kalau di sini anak mudanya baik-baik semua ya, saya lihat ya mereka ada toleransi beragama, rukun-rukun aja, kompak-kompak aja, so far nggak ada masalah. Kalau di komplek kami ya, di lingkungan anak muda juga gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sama-sama Mbak Felicia. Oke, sekarang kami ada bersama dengan Ibu Ayu. Oke, pertanyaan pertama. Menurut Ibu, apa arti penting Pancasila dalam kehidupan atau sehari-hari? Pancasila itu mengatur tentang ya aturan warga negara Indonesia. Oke, pertanyaan kedua. Dalam pekerjaan atau kegiatan sehari-hari, nilai Pancasila apa yang paling sering Ibu rasakan atau terapkan? Mungkin Pancasila sila pertama ya. Contohnya? Contohnya ya apa-apa kita berdoa kan ke Tuhanan Yang Maha Esa. Apa-apa kita berdoa dulu, mau makan berdoa ya gitu. Oke, pertanyaan ketiga. Bagaimana cara masyarakat di lingkungan ini saling membantu satu sama lain? Caranya ya bergotong royong, saling membantu bergotong royong. Itu adalah ciri khas orang Indonesia. Oke, apa norma yang paling dijaga oleh masyarakat di sekitar sini? Ya kalau dalam bermasyarakat ya tentunya norma sosial. Ya kalau ada orang tua harus lebih sopan, norma berbicara kayak gitu. Ya norma sosial. Apakah Ibu pernah melihat ada pelanggaran norma di lingkungan sekitar? Ya tentu ada. Paling seringnya ya norma hukum, misalkan ya mencuri atau apa gitu. Nanti ya ada sanksinya gitu. Sanksi apa yang biasanya diberikan jika ada yang melanggar? Oh iya, kalau misalkan melanggar contohnya ya norma hukum, melanggar misalkan mencuri ya sanksinya ya dia bisa dibawa ke pengadilan untuk dihukum di penjara. Kalau misalkan norma sosial misalkan ya dia berbuat yang tidak senonoh atau apa atau tidak sopan ya bisa dikucilkan oleh lingkungan kayak gitu. Bagaimana cara Ibu menghargai perbedaan pendapat atau perbedaan latar belakang orang lain? Ya pastinya kita menemukan orang yang berbeda dengan kita. Nah, kalau berbeda pendapat ya mungkin didengarkan tanpa kita menyanggah terlebih dahulu. Ya menerima bahwa ya kita berbeda pendapat aja. Lalu kalau berbeda apa tadi satu lagi? Latar belakang. Ya kalau latar belakang sudah pasti banyak yang berbeda ya. Contohnya misal di lingkungan sini ada orang Batak, itu kan kebiasaannya berbeda, kebiasaan makan berbeda misalkan, atau kebiasaan bergaul berbeda, kebiasaan ngomong. Ya kita menerima seperti itu tanpa harus menyinggung atau kita tidak suka, memperlihatkan kita tidak suka gitu ya. Karena ya semua orang berbeda gitu. Kita harus menerima. Menurut Ibu, bagaimana anak-anak muda sekarang bisa meneladani nilai dan norma Pancasila dalam kehidupan mereka? Yang pertama ya ketuhanan Yang Maha Esa. Anak muda harus takut akan Tuhan. Terus apa tadi? Bagaimana anak-anak muda sekarang bisa Meneladani. Oh ya, dan norma ya untuk meneladani nilai-nilai Pancasila ya tentunya seperti yang sila pertama ya harus takut akan Tuhan. Dimana kalau kita ya takut Tuhan berarti kan juga tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama misalkan. Terus
Misalkan sila keempat ya, kalau ada perbedaan pendapat gitu bermusyawarah dan lain-lain lah. Pelanggaran norma apa yang paling sering terjadi di lingkungan sekitar masyarakat sini? Ya pelanggarannya ya pelanggaran norma sosial. Misalkan ya anak-anak nggak diajar sopan santun gitu ya. Anak-anak zaman sekarang misalkan sering kurang ajar ya, seperti itulah. Oke, terima kasih Bu Ayu. Iya, sama-sama. Come back with Riel from 7ND. Kesimpulan dari hasil video wawancara kami adalah bahwa norma dan nilai norma itu sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Hal itu berguna untuk mengatur dan menata kehidupan masyarakat loh. Nah, norma itu apa sih? Norma itu adalah aturan atau pedoman untuk menata perilaku manusia. Seperti kita. Aduh, capek banget. Dan norma itu juga dibagi dua, tahu, tidak tertulis maupun tertulis. Yang tertulis itu biasanya dirumuskan secara khusus seperti UUDD dan Alkitab. Sedangkan tidak tertulis itu tidak dirumuskan secara khusus. Biasanya itu bisa dibangun dari kebiasaan kita atau kebiasaan bersama. Dan gitu deh. Jadi gimana video hasil wawancara kami? Keren kan? Gitu lah. Iya. Terima kasih telah menonton hasil wawancara kami yang sangat bagi-bagi para orang imut ya. Arigatou gozaimasu. Saranghae. See you.